Alhamdulillahirrabbilalamin, banyak sekali yang udah sembuh ya. Katrihantono Hantono, ini adalah subscriber aku juga, dia udah sembuh. Kemudian ada atas nama Ivan Bagus Setiawan juga ya, udah sembuh. Teman-teman, banyak yang sembuh, jadi aku harap juga kalian cepat sembuh, tetap semangat, tetap terapkan 3P-nya. Jadi kunci kesembuhan itu dari 3P ya. Kemudian ini ada teman kita yang sering perutnya mengganjal, aku bakal bahas juga. Kemudian bunda, aku udah sembuh tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel aku, Adeva dan Bunda. Gimana kabar ya teman-teman? Semoga sehat selalu ya. Senang sekali tadi aku habis live. Terima kasih yang udah hadir, teman-teman yang dari manapun kalian berada ya. Tadi juga ada teman-teman dari Batam, ada yang dari Malaysia juga, dari Mataram, dan teman-teman dimanapun kalian berada. Terima kasih banyak yang selalu support aku. Terima kasih juga yang kalian yang selalu komen dan selalu mendukung aku ya. Dan semoga yang saat ini lagi berjuang pemulihan ataupun masih pengobatan asam lambung cepat sembuh ya, pulih kembali seperti sedia kala dan bisa beraktivitas lagi kembali. Nah teman-teman, alhamdulillah tadi itu di live aku banyak yang sembuh ya, ada 3-4 orang. Alhamdulillah setelah mengikuti tips-tips dari Bunda, keadaan aku semakin membaik, aku udah bisa makan apa aja. Alhamdulillah aku bersyukur. Semoga teman-teman juga yang saat ini masih terus berjuang cepat pulih juga ya. Kuncinya itu 3P. Jadi 3P-nya ini sangat membantu kita untuk cepat sembuh ya dari penyakit asam lambung. Tadi juga ada yang ngeluh, Bunda kenapa ya penyakit asam lambung sensasinya banyak sekali. Jadi setiap orang mengatakan sensasi asam lambung itu adalah 1001 sensasi. Apapun yang kita alami, apapun yang kita rasakan selalu dihubung-hubungkan dengan asam lambung. Tadi juga ada yang komen, Bunda kuku aku berjamur, kira-kira itu karena asam lambung. Sebenarnya sih itu nggak ada hubungannya ya, mungkin ada faktor tertentu, cuman karena aku bukan medis, aku bukan dokter, jadi aku nggak bisa menanggapi hal tersebut. Jadi sebaiknya kalian boleh konsultasikan ke dokter ya, agar dilakukan pemeriksaan dan diberikan obat-obatan tertentu. Nah di video kali ini aku bakal bahas lagi beberapa pertanyaan yang paling banyak ditanyakan tadi dan juga yang belum sempat terjawab ya. Tadi itu ada Katrihantono Hantono juga hadir, alhamdulillah ya. Ini adalah subscribe setia aku dan dia juga saat ini udah mulai pemulihan. Assalamualaikum Bunda, alhamdulillah sekarang semakin membaik Bun, tapi belum berani makan yang santan. Nah teman-teman, jadi santan, susu itu adalah cepat banget memicu naiknya asam lambung. Kemudian soda, kopi, dan juga cabai atau sambal. Jadi kita harus hati-hati. Lalu bagaimana kita mengetahui kalau kita itu udah bisa makan ini loh Bun, udah bisa loh aku mau makan ini, udah bisa nggak sih kira-kira. Jadi cara untuk mengetahuinya itu adalah dengan cara kita mencoba. Tapi cobanya ini adalah jangan berlebihan. Misalnya, aku itu udah nggak ada sensasi, udah sekitar 1-2 bulan itu udah nyaman aktivitas. Cuman Bun, aku itu masih makannya yang direbus, yang dikukus. Kemudian hanya makan nasi, belum berani makan jajan ini itu. Belum berani makan goreng-gorengan. Jadi saran aku, coba sendiri, goreng sendiri di rumah. Kayak aku pada saat itu ya, aku tuh suka banget sama gorengan tempe yang ditepungin. Masya Allah banget, suka pakai sayur bening kalau makan pakai tempe yang dikasih bumbu sajiku sama ikan. Itu enak banget menurut aku ya, karena kan selera orang itu beda-beda. Dan pada saat itu aku tuh beli sendiri tempenya, aku tepungin dan aku makan 1 potong. Ternyata alhamdulillahnya aman. Aku nambah lagi 2 potong. Dan itu aku nggak mau berlebihan. Jadi kalau misalnya udah kita coba dan itu nggak ada sensasi, atau ternyata nggak ada sensasi Bun, boleh dilanjut tapi jangan berlebihan. Sama halnya dengan Katrihantono Hantono. Katrihantono Hantono ini udah sembuh, udah mulai membaik. Cuman dia itu takut nyobain yang santan. Saran aku kalau pengen nyobain yang santan, jangan yang santan yang cair dulu kayak lontong sayur. Itu kan santannya medok ya, dan itu santannya pasti berasa banget. Jadi aku saranin kakak coba dulu bikin kue. Nah kalau aku nih dulu sering banget bikin kue lapis telur. Kue lapis ini kan pakai santan ya. Jadi ambil tepung, pakai tepung terigu, kemudian
dikasih airnya itu pakai santan. Biasanya aku pakai santan kara yang kecil. Dicoba. Tapi aku saranin kalau mau konsumsi apapun, jangan dalam keadaan perut kosong. Misalnya baru bangun pagi langsung makan kue lapis. Jadi bangun pagi itu kita konsumsi air putih dulu, makan nasi dulu sesuap 2 suap. Kalau nggak ada nasi bisa bikin air tajin atau bubur air tajin ataupun bubur Garut. Setelah itu cobain kue lapis. Kalau nggak ada sensasi berarti udah boleh ya. Jadi kayak gitu aja, makanan apapun itu coba sedikit. Kalau pengen nyobain kayak aku pengen nyobain opor ayam, boleh nggak Bun? Jujur ya, aku tuh juga dulu parno. Sampai sekarang aku parno makan santan-santanan yang cair. Kayak bubur kacang hijau dikasih santan, aku itu takut. Tapi kalau saat ini lagi pengen bikin ya bikin sendiri dengan catatan santannya itu nggak berlebihan. Kemudian untuk opor ayam aku selalu buat sendiri. Saat ini juga aku buat sendiri. Jadi santannya itu cuma kasih sedikit. Dan biasanya tanpa santan juga itu udah enak ya. Jadi cobain dulu sedikit. Kalau misalnya ada sensasi, dihindari. Kalau misalnya udah nggak ada sensasi Bun, aman nih, berarti boleh dilanjut. Tapi mentang-mentang nggak ada sensasi, seharian mau makan lontong sayur atau mau makan opor jangan. Makanya secukupnya aja ya, karena santan itu cepat memicu. Nah, kemudian ada yang nanya, susu online boleh nggak sih Bun kita konsumsi? Kalau aku pada saat berjuang itu konsumsi, tapi nggak setiap hari ya. Karena dulu itu aku ikut komunitas online Indonesia, jadi aku tuh sering yoga, sering olahraga, treadmill, sama orang-orang online. Dari situ aku juga dikasih susu. Jadi aku tuh konsumsi susunya di sore hari ya, lagi olahraga sore, habis olahraga, aku konsumsi susu. Kalau kalian mau nyobain susu, pakai susu SR dulu ya. Yang kayak gini karena ini adalah bagus untuk lambung, bisa menambah daya tahan tubuh, menambah selera makan, menambah nafsu makan, kemudian ini bisa membuat kita juga nyenyak tidur. Jujur aku konsumsi ini tuh berat badan aku pada saat pemulihan naik 3 kilo. Jadi kalian boleh coba, tapi kalau nggak mau, aku nggak suka Bun itu susu kambing, aku maunya susu online, boleh. Tapi cobanya juga setelah makan ya. Tapi jujur ini susu SR ini gak ada bau kambing sama sekali. Malahan menurut aku tuh enak, rasanya tuh enak dan agak gurih. Apalagi kalau misalnya kita buatnya itu pakai air hangat yang som-som kuku, itu enak. Ini juga boleh sih dikasih kayak mau buat kemudian masukin ke kulkas, pengen dingin boleh. Tapi aku tuh lebih senangnya pakai yang hangat-hangat. Nah kemudian ada yang nanya, boleh nggak sih kita konsumsi energen? Boleh. Aku itu dulu selalu nyetok energen yang rasa kacang hijau sama rasa vanila. Kadang kalau aku lagi terbangun di malam hari dan aku kelaparan, aku tuh selalu seduh oatmeal 2 sendok sama energennya setengah sendok. Jadi aku campurin semua itu kayak bubur dan itu rasanya manis, gak ada hambar-hambarnya, dan itu membuat aku perutnya tuh lebih nyaman, lebih enak. Kemudian tunggu setengah jam, habis konsumsi itu langsung tidur lagi tuh gak apa-apa. Dengan catatan bantalnya ditinggiin miring ke kiri, sama konsumsi air putih yang som-som kuku, itu enak. Jadi buat kalian yang pengen nyobain energen, Bun aku pengen sarapan energen, boleh. Tapi cara aku kalau lagi pengen makan roti nih, aku tuh biasanya dulu pakai roti gandum. Selainnya tuh aku bikin sendiri ya, aku aduk-aduk energen pakai air panas, gitu kan agak lembek gitu. Kemudian selai roti aku tuh masukkan energen itu di tengah-tengahnya, minumnya pakai energen lagi. Itu enak. Tapi sebelum konsumsi makanan tersebut, aku makan nasi dulu sesuap 2 suap, meskipun tanpa lauk, yang penting perut itu ada pelapisnya, ada nasi, makanan padat, dikunyah halus. Kadang aku tuh lebih sering konsumsi air tajin di pagi hari kalau pengen besok aku mau sarapan roti gandum sama energen. Jadi aku tuh bangun pagi sambil sholat subuh, aku sambil masak air tajin. Jadi setelah itu aku udah boleh konsumsi energen sama roti bakar. Aku tuh senang banget kayak gitu. Cuman itu nggak setiap hari, hanya sekali aja, kadang seminggu sekali, sebulan sekali, kadang juga sebulan sekali. Ya semaunya aku aja, dan aku itu nggak memaksakan. Kalau belum cocok ya jangan dilanjut ya. Jadi kayak gitu caranya. Kemudian Ahyan tadi setelah nanya energen juga nanya kacang-kacangan. Kalau mau konsumsi kacang-kacangan boleh, tapi jangan berlebihan. Yang paling bagus itu kita konsumsi adalah
kacang almond, itu bagus. Kemudian kacang kedelai tapi jangan berlebihan juga intinya, dan harus dikunyah halus. Kemudian susunya aku itu selain susu es Ergo Milkku ya, yang ini juga aku selalu konsumsi susu kedelai yang Visoy atau susu yang dijual abang-abang, itu aku dulu sering beli. Jadi kalian boleh coba kacang-kacangan, jangan berlebihan dan jangan digado gitu aja, bisa pakai apa kek ya, jangan berlebihan. Intinya habis makan nasi baru konsumsi kacang-kacangan ya. Kemudian Arshil Zidan, bolehkah orang kena lambung tidur siang? Boleh, tapi kalau tidur sore di atas jam 4 saya tidak menyarankan, karena itu membuat kita malas-malasan. Dan dalam agama kita yang muslim itu juga kurang bagus kalau kita tidur sore, kecuali mungkin habis begadang semalaman atau habis ada aktivitas kayak perawat atau bidan kan begadang nungguin persalinan, itu boleh ya, mungkin itu diperboleh. Tapi kalau buat kita nih yang sakit asam lambung, mending kita itu tidur siang. Aku itu biasanya kalau lagi libur, makan aku di rumah kadang jam 11 sudah makan siang, kemudian jam 12 kan sholat. Setelah sholat duduk sebentar istirahat, kadang aku setengah 2 udah mulai tidur siang, bangun-bangun udah setengah 4. Bangun setengah 4 tuh langsung mandi, setelah mandi sholat asar. Setelah sholat asar aku mulai ngemil, kadang aku olahraga dulu, jadi disesuaikan aja dengan jadwal kalian. Kemudian habis itu dengerin relaksasi, aku cari kesibukan aku, kadang aku masak, apapun yang aku lakukan yang penting aku suka, dan itu yang tidak membuat aku capek, tidak membuat aku pikirannya overthinking. Kalau misalnya aku udah olahraga pagi, biasanya sore hari itu cuman jalan aja beberapa putaran, kemudian mandi. Tapi kalau misalnya lagi ada kerjaan yang lain, aku nggak olahraga siang, penting pagi udah olahraga. Kemudian kerupuk, boleh nggak sih bun makan kerupuk? Aku tuh dulu selalu beli kerupuk kulit, itu bagus, tapi kita konsumsinya jangan yang gurih-gurih ya banget, yang original aja. Kemudian aku tuh dulu pernah beli kerupuk yang digoreng pakai pasir yang warna-warni itu loh, pink, putih, kuning, itu aku dulu sering beli, itu bagus. Tapi kita juga konsumsinya jangan berlebihan. Biasanya aku konsumsi itu sambil makan sayur sop, itu juga enak. Kalau mau dicemilin juga nggak apa-apa sih, tapi sambil makan apa gitu ya, jangan dalam keadaan perut kosong. Kemudian kue lapis gitu boleh. Aku dulu sering bikin sendiri, tapi biasanya terbuat dari tepung tapioka. Aku tuh mengurangi tepung-tepung yang berlebihan juga ya. Kalau mau pakai tepung yang aman, kayak tepung tapioka, tepung beras itu nggak apa-apa. Kalau terigu itu kan mengandung apa gitu, jadi kurang bagus kalau kita konsumsi berlebihan ya. Kemudian ini juga ada perut mengganjal ya. Aku sering dulu ngalamin karena itu mah kita udah naik, dan biasanya kita karena terlalu banyak mengangkat beban berat. Kalau perut mengganjal itu biasanya buat kita ngap, ngos-ngosan, asam lambung kita tuh naik dan membuat itu nggak nyaman. Kadang air liur itu kayak cair gitu, bawaannya pengen mual. Kemudian biasanya habis duduk kemudian berdiri tiba-tiba berkunang-kunang. Itu adalah karena mah. Jadi cara mengatasinya kayak gimana? Pada saat bangun tidur, biasanya jam 4 atau setengah 5, aku selalu kompres dengan menggunakan air panas. Jadi ke dapur ya, pada saat bangun tidur langsung ke dapur, masak air, kalau udah mendidih, kompres perut kalian. Ya, misalnya nih, masukin air panas, kemudian boleh ditutup, boleh enggak, tapi hati-hati tumpah ya. Biasanya aku tutup, kemudian dikompres nih ya mas, dikompres nih perut kita, jangan ditekan banget, pelan-pelan aja. Semakin sering kita kompres itu semakin enakan. Jadi kayak perut ganjalan itu akan lumas sendiri, dan itu membuat kita kayak jadi enak makan, nafsu makan, kemudian nafas kita jadi plong, dan itu nggak gampang ngos-ngosan, dan perut itu nyaman, membuat kita enak makan apa aja ya. Yang penting jangan berlebihan. Jadi buat yang masih mengganjal boleh dicoba dikompres, kemudian hindari kayak goreng-gorengan, tepung berlebihan, cabai, soda, kafein hindari, perbanyak konsumsi air putih yang suam-suam kukus, sama perbanyak konsumsi sayur-sayuran, buah-buahan juga yang aman buat kita pejuang asam lambung. Kemudian ini ada yang naik juga, kalau konsumsi kunyit perutnya nggak enak, tadi juga udah kejelasin di video. Jadi kalau kalian konsumsi kunyit boleh digeprek,
kemudian direbus, tapi konsumsinya setelah makan ya, pakai gula aren atau gula merah, bisa gula Jawa, atau bisa dikasih madu secukupnya aja. Tapi kalau misalnya cocok diperas, diparut, tapi konsumsinya dalam keadaan perut kosong, itu sih cocok-cocokan. Kalau aku udah nyoba ketiga cara ini, aku tuh cocoknya cara kedua dan cara ketiga. Kalau cara pertama yang diparut, diambil airnya yang mentah, aku tuh nggak cocok, menimbulkan sensasi yang sangat dahsyat, ngos-ngosan dan ngap-ngapan, membuat banyak banget sensasi. Jadi dokterku pada saat itu menyarankan untuk direbus dulu ya, atau enggak diiris tipis-tipis, masukkan ke gelas, kemudian diseduh pakai air panas, lalu tambahkan madu, itu boleh. Tapi aku konsumsinya setelah makan dulu, biasanya nasi 2-3 suap. Jangan dalam keadaan perut kosong ya. Diperhatikan kondisi kalian, keadaan kalian juga, jangan dipaksakan. Ini ada atas nama Kak Ivan Bagus Setiawan. Alhamdulillah, assalamualaikum Bunda. Baru nonton live-nya, alhamdulillah aku udah sembuh anxiety-nya, tapi masih sering muncul. Anxiety itu dari kegiatan kita sehari-hari ya. Jadi lakukan olahraga, meditasi, relaksasi, perbanyak kegiatan yang positif ya. Sering yoga juga, dan sering ruqyah diri kita sendiri agar sensasi anxiety itu nggak sering muncul ya. Kemudian aku tapi sekarang lagi gak enak perut kanan. Perut kanan itu tadi udah aku saranin, perbanyak konsumsi air putih, rajin olahraga, perbanyak konsumsi air putih juga ya, dan jangan ditahan-tahan pipisnya. Kemudian hindari makanan-makanan yang goreng-gorengan berlemak-lemak. Konsumsi air putihnya 2 liter atau 8 gelas per hari ya, istirahatnya yang cukup, jangan terlalu lama duduk juga ya. Semoga lekas sembuh teman-teman juga. Terima kasih yang udah nonton. Semoga sharing kali ini bisa menjawab pertanyaan kalian dan bisa membuat kalian bangkit untuk cepat sembuh dari asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis. Oke ya, cukup sekian. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adeva dan Bunda